setiap kali Anda berjumpa dengan Tuhan, seharusnya Anda mengalami kasih dari Tuhan. Karena Allah itu kasih. Dan kasih itu perlu objek. Artinya apa? Kasih itu harus disalurkan. Karena kalau kasih tidak disalurkan, Anda akan setengah mati. Siapa yang pernah jatuh cinta dan cintanya ditolak? Edi, pernah Edi? Berapa kali? Ya. Ya. Cintamu ditolak. Atau Anda mencintai seseorang kemudian ditinggal minggat. Teganya. Ya kan? Oh ya. Ya. Atau Anda mencintai seseorang, kemudian cintamu ditolak. Kemudian saudara menyanyi, I can't live. Kasih itu menuntut objek. Saya kasih kabar baik buat Anda. Mengapa Anda diciptakan pada hari yang ke-6? Tuhan sebelumnya sudah menciptakan binatang di dalam air, binatang di darat dan sebagainya. Tapi beda, ciptaan-ciptaan yang lain dengan ciptaan hari ke-6 beda. Karena ciptaan hari yang ke-6 itu diciptakan menurut gambar dan teladannya. Untuk apa? Supaya Allah bisa menyalurkan kasih-Nya. Allah itu kasih. Maka Anda sebetulnya diciptakan diinginkan, bukan diperlukan. Allah menciptakan Anda, saudara, karena Anda you are wanted. Anda diinginkan oleh Tuhan karena itulah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan teladannya. Allah mengasihi Anda tanpa syarat. Saudara tahu bahwa kasih Allah itu tanpa syarat. Tidak peduli hidung pesek atau hidung mancung, kulit hitam atau kulit putih, rambut keriting atau lurus. Di hadapan Tuhan Anda berhak menerima porsi kasih yang sama. Tidak ada bedanya. Makanya itu dicerminkan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Bagi orang lain Samaria itu najis. No, mereka berhak menerima kasih Allah. Makanya mereka yang memutuskan, Yesus sendiri yang memutuskan untuk mampir ke Samaria. Ketemu dengan wanita yang dianggap black atau sudah di blacklist, sudah diharamkan, sudah dinajiskan oleh masyarakat yang lain. Tapi Yesus, no, ia berharga. Untuk itulah dia mati di kayu salib, untuk menyalurkan kasih-Nya kepada kita semua. Amin. Amin. Makanya orang Kristen tidak boleh membeda-bedakan manusia yang lain berdasarkan status ekonomi, suku bangsa, agama. Kasih kita kepada sesama harus sama dengan kasih Allah untuk kita. Amin. Haleluya. Bisa mengasihi orang yang memusuhi saudara? Bisa mengasihi orang yang mengkafir-kafirkan saudara? Bisa. Bisa. Bisa mengasihi orang yang suka gosipin saudara? Luar biasa. Bisa mengasihi mereka yang 3 bulan tidak menafkahi saudara? Oke, jadi perjumpaan kasih. Anda yang sudah mengalami perjumpaan kasih dengan Tuhan tidak akan kesulitan mengasihi orang lain. Amin. Jadi saudara-saudara, ada kejadian aneh. Kalau tidak salah, hari kapan ada Grab datang bawa orderan fiktif? Kemarin. Jadi kemarin pagi-pagi saya mau jalan, tiba-tiba ada orang seragam Grab itu datang bawa makanan, nasi goreng kalau tidak salah. Orderan fiktif. Mersini paling sering dapat orderan fiktif, saudara. Tapi kemarin saya tergerak. Saya tanya namanya siapa? Pak Gusti. Nah, kalau orderan fiktif ini kasihan. Grab kalau bawa orderan fiktif kasihan karena dia yang harus ngurus macam-macam kan. Jadi saya bilang ini yang kesekian kali. Karena Bapak sudah membawa orderan fiktif ke Mercy, saya mau kasih orderan yang tidak fiktif. Ya saya kasih sepatu baru. Waduh saudara-saudara, waktu dia pakai sepatu baru wajahnya ceria, senyum, bahagia. Dia bilang, wah
saya bawa orderan fiktif, pulang bawa sepatu baru. Viral, mungkin sudah ada 12.000 orang yang nonton. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, kasih yang diwujudkan dalam kebaikan, itu biasanya membahagiakan. Maka jangan pernah pelit berbagi kasih dengan siapapun. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kekristenan itu agama kasih. Dibangun di atas kasih. Allah itu kasih. Bahkan bukti nyata bahwa Anda mengasihi Allah, Anda mengasihi sesama. Saya ngomong apa tadi? Saudara tidak bisa datang di kaki Tuhan dan mengatakan, Tuhan Engkau ajaib, haleluya. Baru pulang, ketemu orang yang barangkali nyerempet atau mendahului saudara, sudah langsung misu-misu, orang ngajar, cicak, sudah keluar semua. Dengar baik-baik, bukti bahwa Anda mengasihi Tuhan, Anda harus mengasihi sesama. Tuhan tidak kelihatan. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan setelah itu apa? Kasihilah sesamamu. Jangan seperti orang yang baru bertengkar, gebuki pasangannya, ngomong-ngomong dengan kata-kata kotor. Saudara datang ke gereja hari Minggu, saudara menyanyi, siapakah aku ini Tuhan. Tuhan pikir tidak tahu siapa saudara. Amin. Tengok teman saudara senyum bilang, saya bertobat. Kebenaran yang kedua, kalau saudara datang ke gereja, kalau saudara beribadah, perjumpaan kedua yang akan mengubahkan adalah berjumpa dengan kebenaran. Berjumpa dengan kebenaran. Saudara-saudara, Yesus mengatakan begini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur, ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada kami, Bapa kami Yakub, yang memberikan sumur itu pada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia masih salah mengerti. Tapi kalimat ini, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, kata perempuan itu kepadanya. Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Kok dia tahu? Kok dia tahu kalau saya punya 5 suami? Wah, ini bukan sembarangan. Dia bilang, wow, praduganya yang selama ini salah. Saudara-saudara, seketika itu dia mengatakan, wah ini bukan sembarangan orang ini. Sebetulnya kalau di dalam bahasa aslinya bukan Tuhan yang ditulis, Tuan. Dia belum mengucapkan kata Tuhan, karena dia belum tahu. Saudara-saudara, dia mengatakan, wow, kok dia tahu? Kaget dia. Dia tahu kebenaran yang sesungguhnya mengenai hidup saya. Yang paling tahu kebenaran mengenai hidup saudara adalah Tuhan. Dan ketika Anda berjumpa dengan kebenaran, kebenaran itu memerdekakan. Yang membuat Anda sengsara karena Anda masih hidup dalam kebohongan. Ayo jujur, masih percaya kebohongan? Dari